Selamat datang Rangan kembali sepo. di kan iki kan wis langsung ya. Selamat datang kembali di segmen ngopi ngobrolin Ngobrolin inspirasi. inspirasi. Saya Ermen Mahindra. Dan saya Dian Cahyadi. Kali ini Ini kita sedang di tempat Batagor. yang mengharuskan kita sabar. Jadi kita di Batagor Mbok Sabar masih nunggu 30 menitan untuk pesanan kita dibikin. Tapi first of all, ini aku mau jadi kita kan syuting di 21 Juli. Ini saya mau mengucapkan kami berdua mau mengucapkan terima kasih sorry. Kami berdua mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Joko Widodo. Selamat ulang tahun yang ke-65, Pak. Terima kasih sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Langsung ya, topik yang menginspirasi itu ya. Iya. Kemarin ada satu orang yang ngefans itu kan. Kan biasanya di depan tembok ratapan Solo itu Ada ya. fanbase yang ke situ. Ya. Nah, di situ itu ada yang video bapak-bapak guru penjas, lihat nggak? Enggak. Yang rambutnya putih. Enggak. Dia menari tarian Rusia atau mana gitu. Terus ada yang komen normally Jokowi fans gitu. Tapi setiap Jokowi seminggu fans, sekali ya. itu Pasti ada ada yang gebrakannya. Ya. Terus yang beberapa hari yang lalu itu ada yang nyanyi sayur kol, kumpulan orang-orang Batak gitu. Tapi kok ada terus ya? Unik-unik ya. gitu loh. Dan Maksudku kan fan-fan band pun biasanya nggak Nggak seunik gitu kan. unik gitu ya. Bahkan kita sempat diskusi kalau kita pernah punya presiden yang memeable, bahkan sampai sudah purna tugas pun Masih ya? masih bisa jadi konten itu. Sekarang loh. Padahal akhir menjabat udah sekitar Udah berapa 2 ya? tahun yang lalu mungkin. 2 tahun yang lalu ya. Dan kemarin aku sempat lihat videonya pas lagi yoga juga. Yang yoga. Yang Emang yoga. ada Ada yoga. video yoga. Iya, sama ibu-ibu itu pakai jaket Adidas, topi Nike. Itu sangat-sangat keren itu. Tapi kalau ngomongin Jokowi itu aku inget itu loh, satu apa itu adegan yang nge-rap. Oh, yang Ini zaman digital. nge-rap pun nggak nge-rap banget ya itu ya sebenarnya ya. Cara intonasinya bukan nge-rap, Ya, bahkan konsonan katanya juga bukan nge-rap. ya. Misalnya akhiran A, belakangnya I ya gitu. Itu kan freestyle. Oh, freestyle tapi terlalu free. Terlalu free. Ya, terlalu free. Oke, sekarang kita akan ngobrolin tentang inspirasi, bisa dari peristiwa ataupun dari tokoh. Yuk, kayaknya aku agak ke tengah ya. Bebas, ini kan ada gridnya. Nah, gini. Nah, kan pas. Oke. Bisa suatu kejadian ataupun tokoh. Nah, kayaknya kemarin beberapa bulan yang lalu mungkin ya, dirimu tuh sempat ngajak syuting tapi nggak jadi-jadi. Oh, ini Iyalah, podcast. iya, Oh ya. sempat. Oke. Mau dibahas sekarang ini. Kemarin tuh mau bahas apa? Ini langsung ini saya tembak ini. Lah, Nggak apa-apa. nggak Oke. apa-apa. Apa ini? Jadi ini kita langsung switching topiknya. Oke. Mie ayam terenak mana? Mie ayam teri. Ya. Mie ayam terenak sekulon Progo mana? Mana ya? Versinya Ruben Mahendra loh ini. Berapa ini? Berapa mie ayam satu tempat? Satu dan mungkin 3 teratas. 3 teratas mie ayam terenak di Kulon Progo. Inspirasi kuliner nih kalau judulnya. Inspirasi kuliner. Mie ayam. Mie ayam yang aman dan manis. Top 1 mie ayam Krianan. Oke. Bibi. Bakul Bakso. bakso. Tapi mie ayamnya Iya, logonya Blackberry. Blackberry. Taunya Oke. jualan Dinpun. Oke. Nomor 1 itu. Itu nomor 1 langsung satu itu. Langsung 1 aja. Oke, nomor 2. 2 dan 3 itu mungkin alternatnya ya. Internet. Kalau nomor 2 itu aku taruh ke karena ini adanya di dan bisa dipesan di online gitu. Wow, apa ini? Enggak, ini? enggak cuma di tempat. Apa Karena ini? kalau di tempat rame banget. Oke. Ini sebenarnya satu tempat yang ramai dan sering diperbincangkan. Tapi kalau ke lokasinya males rasanya makan. Oke. Bisa tebak nggak enak? Mie ayam yang rame Tapi kalau di lokasi ini males. males. Rame ini pol soalnya. Wonogiri, Pak di Wonogiri. Betul. Jadi mending gocek. Oke, itu yang samping grill itu ya guys, yang sering orang bikin Ya, konten di ya. TikTok IG itu. Terus itu pas pesen itu kalau aku spesifik mie ayam yang ekstra ayam. Oke,
Jadi harus nyediain mangkuk besar kalau Oke. kadang kan ada tambahan kuahnya. Yes. Terus nomor 3. 3 kan? Ya, 3 teratas ini. 3 mana ya? Sebenarnya ini tempat yang baru saja buka, tapi underrated menurut gua. Oke. Nggak cuma mie ayamnya sih yang enak, baksonya tapi enak juga. Apa ya? Namanya apa ya itu ya? Mie ayam dekat TK Pembina itu. TK Yang ada Pembina. baksonya dekat Soto Kertak. Oke, soto Yang masih Kerta. baru buka kok kayaknya. Baru lebaran kemarin. Aku belum tahu itu. Nah, coba di sana. Apalagi baksonya oke sih di sana. Oke. Bisa dicoba. Itu 3 itu. Terus apa yang mau dibahas dari itu? Tuh, aku. Oh iya. Ya dari aku toh, kan dirimu udah toh. Oh iya. Yang penting kita Ada yang sama nggak? Nah, Top 3. ada yang sama nggak? Nomor 3 dulu nih. Jadi kemarin aku nemu mie ayam yang lumayan oke random, tapi ada minusnya itu parkirannya kurang bagus. Itu adalah mie ayam Pak Sugeng Reborn. Pak Sugeng Reborn. Tahu nggak? Di Gojek ada juga tuh. Itu lokasinya deket Jalan Jalan Baru Kemiri. Kemiri ya. Jadi kalau parkir itu kita nunut bener-bener itu kios cuman di depannya itu udah ada gerobaknya. Jadi kita kalau parkir itu nunut di Langsung. kios sampingnya. Dulu sampingnya itu ya tukang cukur. Nah, itu sering tutup. Itu kalau pakai mobil repot lagi tuh parkirnya. Sebenarnya nggak repot ya. Gimana? Jadi parkir mobilnya di tempatku. Jalan kaki kan. Jalan kaki. Mungkin ya 3 kiloan ada itu. Mobilnya nggak repot. Nah, Orangnya yang repot. orangnya repot. Nah, itu Tapi apa ada itu? apa? Emang enaknya apa? Tipikalnya dia itu Reborn. gurih, bukan yang manis. Jadi lebih ke polos itu loh. Polos. Masih Nggak ada masih, motifnya. masih anak SMA. Polos sekali ya sama ya. Itu jadi kalau mau manis tinggal ditambahin kecap aja, tambahin saus kalau mau pedas. Tapi kalau Pak Sugeng Reborn itu dulunya berarti ada namanya Pak Sugeng. Iya, harusnya ada. Kan Reborn. Itu reborn dan Reinkarnasi. inkarnasi dan itu first try langsung oke ini ACC gitu. Itu nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 udah enak itu. Gurih ya. Ya, gurih. Nomor 2 sama kayak Ruben yang nomor 1. Krianan. Wah, Krianan nomor 2. Nomor Saya nggak 2. terima ini. Kenapa nomor 2? Karena ada yang nomor 1. Oke, nomor 2. Kenapa Krianan oke? Balance. Dia itu balance dari porsinya, terus rasanya itu tipikal yang agak manis ya. Cuman manisnya nggak over. Dia balance. Jadi kalau ke sana biasanya nggak usah nambah kecap sih. Tinggal Kalau nambah. mode santai enak makan sana. Ya, Kalau lapar kurang porsinya kurang. Nah, kalau lapar nih, ada toppingnya. enggak, aku ada yang nomor 1 ini. Oh, Nomor 1 ini dua, ada yang oke ya itu ya. Satu itu mie ayam warak namanya. mana tuh? Itu di The Man deket lampu merah The Man. Itu lumayan oke. Lampu merah demen. Terus yang ini Ke barat dikit ada pertigaan yang arah Siwates itu, itu masuk situ udah langsung. si Wates ya, bukan Wates ya. Siwates itu di Temonan. Kalau Temonan sorry, Siwates itu di Temon, tapi bukan Temonan itu di Wates. Oh iya. Itu fun fact Kulon Progo ya guys. Temonan itu di daerah di Watesnya mana? Giripeni. Temonan. Sorry, Bendungan Temonan itu masuknya kayaknya. Eh, Di dekat Stadion Cangkring itu. dan Bendungan sama Wates beda lagi. Tapi kecamatannya Wates. Kecamatannya kan Wates. Jadi kalau Siwates itu di Kecamatan Temon. Kalau Temonan itu di Kecamatan Wates. Itu fun fact Kulon Progo. Itu kemarin tuh aku sempet ada yang buka-buka sejarah Kulon Progo di thread. Sempet muncul nggak di thread? Enggak. Yang bahas-bahas Oh, yang apa ini, Bang. sejarah gitu. Mas Panggih apa ya itu ya? Nggak tahu lah, lewat gitu. Yang bahas kalau Kulon Progo itu sebenarnya namanya bukan, yang Menoreh itu bukan Kulon Progo itu, Bang. Iya, itu salah Iya. satunya itu. Terus Menoreh ada, itu aslinya Magelang atau mana gitu. terus ada tempat-tempat sejarahnya apa gitu. Miss banget ya. Nulis threadnya khusus sejarah Kulon Progo. Sejarah ditulis oleh pemenang. Betul. Yang kalah Menjelaskan. adalah kemenangan yang tertunda. Itu kata Prabowo. Kita adalah bangsa yang besar. Oke, balik lagi ke mie ayam ini. Pernah nggak random milih mie ayam dan ternyata fail? Bentar, ini di tak paten saya. Apa itu Biasa. DND? Data. Oh, silent. Gitu. Bulat. Ayo Udah, sini. nggak usah. Tuh. Apa? Pernah nggak dapet mie ayam yang fail? Mie ayam yang fail. Mana ya mie ayam yang fail ya? Berarti apakah itu diartikan semua mie ayam itu Tapi enak? kadang gini ya.
menurutku dari 3 listku tadi ada salah satu kadang itu error, tapi aku nggak mau nyebut sih. Itu pun Saking maksudnya ramenya. gini loh, Pak. Waduh, itu udah kesepil Waduh, itu, kesepil. udah kesepil itu. Tapi kan nggak nyebut. Maksudnya bahkan 3 teratasmu bisa fail ya. Kadang kalau rame banget Oke, posisinya, oke. entah kematangan, kurang Oke. mateng, Oke. Sefail. sama itu dulu sebenarnya secara apa kesan pertama itu kurang menurutku. Oke. Itu kan tempatnya masih kecil. Oh, masih satu kios gitu. Sekarang kan berapa, tiga kios. Dan ada satu yang dresel itu. Itu kios apa itu? Yang satu itu toko baju gitu. Nah di sana itu pas disediain itu mungkin bapaknya capek ya yang jual itu dia jempolnya masuk ke dalam Masuk. mangkok itu. Oh, masuk ke mangkok. Kalau masuk ke Ngecelup, hidung saya ngecelup gini ya, aneh ngecelup ya, gitu. mas monggo gitu masuk hidung saya gitu. Itu aneh sih. Nah, itu nggak dilanjut. Tapi Dilanjut makan nggak? nah itu mau nggak mau lanjut. Soalnya saya posisi pas itu lagi ngedate sama seseorang. Saya respect sama bapaknya yang masukin jempol ke mangkok itu sih. Kayaknya dia agak gimana itu lihat. Untung jempolnya biasa ya, bukan jempol kejepit ya. Itu kayak nama makanan nggak sih? Emang ada nama makanan jempol kejepit? Ya itu. Tapi Oke, oke. ini menurutku mie ayam yang underrated. Kan biasanya yang dibahas itu kan mie ayam itu Overrated. enggak. Yang biasanya dibahas itu kan tentang enaknya doang. Oke. Kita bahas tentang mitos-mitos di mie ayam. Oke, itu banyak. Katanya kan ada yang pakai sugihan, ada yang Nah, apa gitu. bahkan sistem pesugihannya pun beda-beda. Ada yang syaratnya itu pakai, Apa? mau menyebutin tapi gimana ya? Emang itu kok. Maksudnya Apa? kalau pakai benda, Dan biasanya pakaian pakaian dalam, dalam, kenapa itu loh kok pakaian di dalam? bawah. Tapi itu mungkin salah redaksi pengucapan tipu. Aslinya apa? Bisa jadi gini. Ya, yang masak itu pakai celana dalam. Oh, betul. Bisa jadi. Betul. Bukan masak pakai celana dalam, Betul. tapi yang masak. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi ada satu tempat ya. Oke. Yang ini kita nggak usah nyebut tempatnya aja ya. Ya. Coba ditebak aja ya, guys. Coba ditebak ya, Ditebak guys. aja. Coba di komen nanti di bawah. Ada satu tempat mie ayam di Kulon Progo aja yang luas ya. Itu yang kan kalau kita disediain makan itu kan bawa nampan ya. Oke, kita tahu ini tahu. Yo, Yang jual lanjut. bawa makan. Bawa nampannya itu. Pakai nampan untuk Pakai nganter nampan ya. kan nganterin gitu kan. Terus katanya ini beliau yang jual itu nggak pernah nurunin mangkok mie ayam itu ke customernya, ke meja. Jadi ini waiters waiters apa ya? Bawa terutama nampan, ownernya. bawa nampan pakai mangkok. Bawa mangkok pakai nampan. Bawa nampan pakai mangkok. Gini. Bawa mangkok pakai nampan, terus ketika udah sampai di yang beli, dia nggak mau nurunin dari nampannya itu. Tapi aku udah beberapa kali ke sana, Itu kayaknya memang real sih itu enggak. itu kayaknya owner yang kalau jual apa melayani itu nggak pernah pakai sandal nggak sih? Dia itu pakai sendal. Tapi sendalnya di luar area venue-nya. Jadi kalau Ibarat konser itu venue stage-nya ya. itu. Padahal itu kan ya nggak terlalu indoor banget ya. Indoor tapi ya semi maksudnya order. pakai sandal pun it's okay ya sebenarnya. Iya, pakai tapi sandal dia oke. memutuskan tuh nggak pernah pakai sandal. Nggak pernah. Dan kalau pakai kemeja, Emang memperhatikan itu. enggak, kalau pakai kemeja ini dia apa? Istilahnya kancing bajunya. Itu nggak pernah. Ini satu tempatnya sama nggak ya? Aku ini ya Iya. satu Loh, tempat apa? emang aku jujur belum pernah lihat pakai kemeja beliau. Itu kalau kulaan di ini Pasar Wates. Ya. Oh, mata sepil pasar ya, sorry. Iya kan bisa dari mana aja kulaknya di pasar. Kulaknya kalau Kan bukan nama biaya. kata beberapa orang yang Beberapa orang itu yang asumsi. sering kulaan di Pasar Wates itu lihat orang itu dia kalau pakai kemeja itu kancingnya nggak ini loh, nggak apa itu. Tapi itu istilahnya selen ya bahasa Jawa. walaupun rezeki itu nggak pernah tertukar, mungkin itu adalah salah satu usahanya dia. Loh, itu kan nggak Untuk ada, mendapatkan nggak ada yang dirugikan loh sebenarnya. Ya cuma mata aja yang lihat kayaknya kok kayak aneh ya gitu kan. Kayak polusi mata doang. Menurutku salah satu polusi yang Oh,
bisa ditoleransi itu cuma polusi mata. Sebenarnya aku berani nyepil namanya ini kok. Tapi YTTA sih. Lah, nggak usah, pasti Enggak. tahu. Iya, Pak. Iya, soalnya Apa? Gila. ada beberapa nama tempat. Gila. Keru. Oh, gila. Keru. Tahu, Kan tahu. mikrofon. Gila. Miam sini. Oh, Kamu apa tuh? ya. Jadi itu namanya clue-nya itu mie ayam sini. Itu yang tahu cuma yang pernah ke sana. Mie ayam sini. Soalnya tuh tahu nggak sih kalau di King Bum itu ada Easter egg gitu. Oh, itu Easter egg. Easter egg-nya itu mie ayam sini namanya. Mie ayam sini nggak pernah buka cabang. Waduh, tapi itu udah menjurus sih. Ya. Tapi itu sih, menurutku mie ayam di sini tuh oke. Oh, sama ini Ben, ada mie ayam yang lumayan legend. Yang salah satu penjualnya itu komika stand up comedy. Siapa? Si Anwar. Oh, itu mirip doang kali. Jadi Coki Anwar itu di Kulon Progo jualan mie ayam. Tapi yang sukses itu kan sebenarnya bapaknya ya awalnya ya. Udah almarhum ya. Ya udah lah almarhum. Nah, fun fact-nya aku ngerasain kalau di tempatnya bapaknya itu nggak seenak di tempatnya anaknya. Mungkin dulu bapaknya almarhum itu, Si almarhum itu itu nggak nge-gym. Jadi tenaganya beda. Beda. Kalau Coki alias Coki Anwar. Coki Anwar itu dia kan ngadu aja udah mantep gitu. Bentuknya gini, badannya tuh gini. Ngadu mie ayam tuh gini. Jadi gini. agak lebih presisi mungkin ya. Presisi. Jadi tiap ngadu itu serasa menyenangkan ya melihatnya itu. Jadi Apalagi kan dari belakang gitu, backnya jadi backnya keren ya. Kakinya kecil ya segini. Bentuknya gini. Kakinya kecil sih. Bentuknya segitiga terbalik dia badannya. Mungkin dia suka bukan leg day berangkatnya, dia upper body. Namanya chest. Nah, dan setelah bapaknya ini nggak ada, terus yang pusatnya itu kan yuk dipegang si Coki Anwar ini. Itu lebih enak menurutku. Tapi Mas Coki Anwar ini nama aslinya siapa ya? Nggak tahu ya. Saya belum tahu sampai sekarang. Dia cukup soft spoken sih, nggak sebarbar Coki Anwar sih. Kayak gitu biasanya. Gitu. Tapi aku udah jarang nggak kesana ya. Lama banget. Sama. Karena porsinya porsi kuli itu. Iya, kalau di sana itu kalau benar-benar lapar. Aduh, udah sering. Kalau benar-benar lapar, kalau nggak lapar gimana ya? Kayaknya kelebihan gitu loh porsinya. Terus kenapa? Mas mie ayam gitu. Benar, kemarin kan. Oh ya, sorry. Jadi ini tuh gini, pas aku kemarin melemparkan tawaran untuk nge-host podcastnya si Ruben ini. Aku sudah ngelis beberapa Sampai dulu. topik. Ya, tapi masalahnya di HP satunya nggak bawa aku tadi cuma bawa HP ini. Iya. Di HP yang di rumah. Salah satunya mie ayam ini. Salah satunya mie ayam itu. Tapi kenapa tertarik mengangkat tema topik? Lokal Heroes. Oh, Ini lokal heroes ini. Jadi inspirasinya kuliner lokal heroes. Ya. Mie ayam. Terus seberapa penasarannya dirimu sama mie ayam? Kenapa tertarik buat oke kita bahas nih mie ayam? Karena aku merasa bakal ada perdebatan, ternyata nggak ada. Nah tadi debatnya kecil doang. Iya, cuma kecil. Kalau yang nomor 1 nomor 2 di tempatmu. Iya, karena Kedua. dirimu belum pernah nyoba yang itu. Mungkin karena sama-sama pernah nyoba kan asik gitu. Aku tuh curiga ya, namanya kan mie ayam wareg ya. Jadi over gitu nggak rasanya? Oh enggak. Namanya wareg. Enggak. Nanti nggak wareg. Aman, bukan Overclaim dong, iya, untuk porsi nggak se powerful si Coki Anwar tadi ya. Ya nggak se ini. Kita sebut aja lah Coki Anwar itu mie ayam gawok ya guys di pasar. Itu nggak apa-apa. Di pasar Yono Gawok. almarhum. Pasarnya anaknya Pasar Yono Dalangan gitu. Nah kalau mie ayam itu kan kenapa ya? Mie ayam itu tiap dimakan, walaupun sudah makan siang nih, Masih it's okay ya? oke, Oke ya. oke makan mie ayam itu. Entah kenapa. Kayak apa ya? Kalau Eropa itu makan puding, kita makan mie ayam. Side dish-nya ya. Side dish. Jadi. Oh ya, ada bedanya. Ada beberapa persepsi. Ini aku nyimak dari Cek Juna ini. Istilahnya apa itu? Menu. Yes. Menu. Menu itu apa menurutmu? Menu Menu itu daftar apa? produk, Bukan daftar produk, list produk daftar apa yang dijual gitu. ya. List produk. Itu soalnya banyak yang salah
tangkap salah persepsi kalau menu itu dikiranya misalnya mie ayam itu menunya mie ayam, bukan. Oke, tapi Ya mie ayam itu dishnya, main menunya course. oh, Menunya macam-macam es apapun. teh itu termasuk menu. Ya di menu ada ini, tapi mie ayamnya sendiri itu bukan menu. Itu main course ya. Oh, main course. Kecuali ya tadi ya kalau udah makan siang terus mie ayam ya namanya side dish lah. Iya kan. Oh by the way, kemarin kita kok kita sih. Oh, kita kenapa kita nyebutnya? Karena kan aku beberapa kali ke CFD itu pas dirimu jualan. Gimana reportnya di sana jualan di keramaian sudah berapa kali ini? 3 kali ini ya? 5. Oh, Minggu kelima. Tadi pagi minggu kelima. masa 5? Iya, minggu kelima. Dari itu. Udah banyak. Kirain baru 3 kali. Udah ada 5, ada 5. Menariknya adalah untuk penjualan si So and So ya, ada peningkatan dari yang pertama. Pertama ke kedua itu naik, 2 ke sampai 5 stabil. Stabil itu. Menariknya adalah penjualan tercepat. Kalau terbanyak enggak ya? Oh, ini udah datang ini. Oke. Oke. Yang pedes? Oh, nemu pedes. Oh iya, serah. Enggak apa. Nggak nembung ya tadi. Iya, iya, iya. Aku nemu itu tidak pedes. Oke, matur nuwun Mas. Datang. Jadi nggak apa-apa yang kedua sampai kelima itu stabil. Tapi yang paling cepat adalah jujur malah ketika dijejeri sama bakul kopi. Oh, Itu penjualannya mah bisa cepat. dia pakai gerobak. Dan itu 2 kali itu. Gerobak sepeda itu. Ya 2 kali dijejeri lah istilahnya. Itu mah lumayan oke. Nah, tapi beliaunya juga rame kah? Aku nggak terlalu merhatiin ya sama samping kru. Cuman trafficnya sih sebetulnya nggak terlalu ramai, tapi kan dia kan ekspres juga ya, jadi nggak tahu. Bisa jadi datang nggak sampai semenit udah pergi kan nggak kerasa ramenya. Bandingin sama yang jualan pecel, 1 orang di serving 5 menit misalnya. Oh iya sih lama Ya gitu kan? Kan bisa menumpuk traffic di situ. Asli ya, aku jadi inget Ini batagor terbaik. yang harus sabar 30 menit Nggak terlalu sih. nggak nyampe dari 20 menit ya nggak cashback. By the way guys, ini itu lokasinya di jalan mana ya? Sidoarjo. Sidoarjo Bendungan, Kecamatan Bendungan ke selatan Sorry. atau gimana? Jembatan Bendungan. Jembatan Bendungan Ya. selatan. Nah di sini tuh namanya Mbok Sabar, jadi antrinya harus sabar. Tapi nggak tahu sih nama ordernya sebenarnya sabar atau bukan. Dan harusnya ibu-ibu ya kan, Bu? Mungkin bapak-bapak. Mas sih. Oh iya. Tapi lebih kenal ibunya ya. Itu mungkin kayak ini loh, kalau Sanders di KFC itu loh. Ya nggak ada. Kalau Sanders kan dia bikin KFC terus 6 tahun apa berapa tahun dijual gitu. Tapi sosoknya masih ada. Dia nggak memiliki. Oh iya. Soalnya misal gini loh, batagor Mas Ruben, yo nggak kurang menjual. Soalnya saya figur yang gede ya. Tetap nggak menjual namanya. Kalau untuk makanan ya, untuk kuliner ya, Mbok Sabar. Kecuali Ruben itu kata sifat ya. Sabar itu kata sifat. Oh iya. Ya. Sementara ini belum ada kesepakatan kalau Ruben itu kata sifat. Tuh. Tapi Ruben itu artinya kata sifat loh ya, tau nggak? Apa? Kalau di bahasa Ibrani, Apa? artinya penyelamat, savior. Savior. Berarti masih masuk akal dong. Ruben. Mbah Ruben. Nah, Batagor Mbah Ruben. Tapi yang beli orang-orang sana, Eropa Utara. ya yang tahu Savior itu. Ya. Soalnya beda arti. Kalau nggak salah ya artinya itu. Bener kuliner itu aku pengen nonton juga ya. Tapi mungkin jeleknya aku ya. Aku tuh kalau udah punya kebiasaan atau suka sama tempat itu,
Aku repeat order ya. Jarang explore. Ya ya ya. Jarang explore buat pindah ke tempat mana gitu. Kalau dirimu kayaknya sering explore ya buat makan-makan gitu. Terutama mie ayam sih, karena mie ayam separah-parahnya mie ayam itu masih eatable gitu loh. Tapi pernah nggak mie yang paling parah separah apa? Pernah. Jadi Kamu yang mau makan gitu. oh sorry, itu terus makan, tapi nggak ngerasain enaknya gitu. Itu jadi ada mie ayam bukanya malam. Kulon Progo juga. Oke, tahu. Legend juga. Legend itu karena satu-satunya kayaknya. Di tempat itu iya. Belum ada 2. Nggak, yang di tempat itu. Oh. Cuma itu tok. Oke. Di area mungkin radius 100 meter apa 200. Oke. Nggak tahu ya di luar itu ya. Dia jualannya di trotoar. Buka malam. Nah, aku sering pengen mie ayam malam-malam gitu loh. Belilah di situ. Jam berapa itu? 8 mungkin. 8 9. Masih oke lah jam 8 ya. Porsinya banyak. Wanyep. Bener anyep. Jadi Anyep itu karena memang konsep atau lupa ngasih bumbu? bumbunya kurang menurutku. Memang Konsep memang konsepnya. bisa jadi itu konsepnya kayak makanan rumah sakit anyep. Oh, MBG. Mie yang bergizi. Tapi itu sebenarnya nggak cuma satu itu toh, Bro. Dan ada 2 mie ayam yang buka malam dan semuanya kok rasanya sama kayak gitu. Tapi itu udah beda daerah ya. Ada 2 dan itu legend semua. Tapi masih di Kulon Progo ya? Masih Kulon Progo. Apa mie itu kayak mie ayam old school gitu loh. Oh. Nanti mah terlalu old school ini nggak ada rasanya nih. Kayaknya zaman rempah-rempah masih dikirim ke Belanda ini kayaknya. Jadi kurang ada rempahnya. Daerah mana itu? Yang satu daerah Wates, Mie ayam malam ya itu? yang satu Kidul Wates. Aku nggak mau nyebut soalnya nggak banyak ini mie ayamnya. Itu lewat ya. Bukan sampai malam. Jadi selatan sini ya? Wah, Iya kan? Harusnya. wah. Aku nggak tahu sih. Nanti coba off cam ya. Tapi ada satu, ini katanya enak ya. Aku belum pernah nyoba juga. Mana? Aku no offense sama sekali. Oke. Ada satu mie ayam ya buka sampai malam, bahkan mungkin 24 jam. Tapi jarang orang yang tahu. Tapi ikonik sebenarnya tempatnya. Mana? Hah? Mana? Tapi jualan utamanya bukan mie ayam. Bakmi. Oke. Nah, menarik ini. Sulit tebak sih ini. Kafe. Bukan. Tapi jalan makanan kayak itu. Makanan bisa jadi bisa tidak. Tapi ada makanan juga. Sulit ditebak kan? Nggak tahu. Percaya nggak ada tempat yang jual mie ayam tapi dia itu jualannya sebenarnya rokok. Oke. Oke. Serius ada itu. Tahu warung Banjinan? Tahu. Itu jualan utamanya rokok. Rokok. Tapi dia juga jual mie ayam. 24 jam. Nah, Yang 3 lantai, 2 lantai. katanya sih enak ya, aku belum pernah nyoba. Katanya enak, tapi gara-gara kamu orangnya nggak tahu explore, jadi memilih untuk mencoba yang ada dulu gitu ya. Kecuali mungkin ada yang ngajak ya. Tapi jujur ya agak merinding ke sana. Tiap beli rokok, saya nawar harga rokoknya, mas saya yang ditawar. Ya. Kan cowok. Dan suaranya gede gitu. Respect. Mas Ruben 50 aja Mas Ruben gitu ya. Nadanya seperti itu ya. Underrated. Enggak ya. Tapi ada juga beberapa tempat tuh nggak cuma mie ayam ya, yang jualan 24 jam. Sorry. Yang jualan 24 jam, nggak cuma mie ayam. Apa itu? Bakmi contohnya. Bakmi ada. Sorry, Julali. 23 3 jam. setengah jam. 23 jam. Aku pernah beli itu pas bukan bulan puasa.
jam 3 pagi ya Pak. Dia yang jualan itu sedang tertidur lelap di atas meja gitu. Ada yang beli. Terus langsung siap siaga gitu loh. Siap. Langsung Nanti itu kayak orang piket itu. piket ya kayak satpam Piket ya. standby kalau ada maling siap nah gitu. Tapi dirimu prefer yang mana? Jolari kan ada 2. Oke, Yang dekat Tugu Pensil apa yang masih? Tugu Pensil. Tapi dia nggak 24 jam. Dia bakminya cuma malam sampai jam 12 apa 1 gitu. Apa mas 11 ya? Terus paginya ngapain? Toto. Toto atau apa gitulah. Itu di samping lampu merah. Yang menarik adalah bakminya itu, bakmi gorengnya malam-malam itu 10 ribuan. Itu nggak sih di mana yang lain itu udah 17-an paling nggak. Sama sekarang udah 13.000 ya. Padahal rupiah aja udah di 17-18 ribu. Masih harganya gitu. Hah? Harganya masih gitu loh. Sampai sekarang. Terakhir masih 10 ribuan. Tapi udah mungkin 6 bulan yang lalu ya ke sana ya. Dolar belum naik. Oh ya, mungkin sekarang karena dolar udah 18 atau 17. Iya. Soalnya dia di bahan bakunya pakai Bitcoin ya. Oh, NFT. Jadi agak ribet. Oke guys, Dan 30 menit udah 30 menit. dan Nino prepare nggak ada materi. Nggak ada. Buat isi YouTube aja deh. Sama nyoba mikrofon. Ada mikrofon di tempat di luar di warung. Tadi aku tuh sempet ragu mau nyalain denoiser karena suaranya kayak mendem gitu ya. Mendem tapi nggak teler. Wah, Oke guys, kalau kalian pengen bahas topik apa ataupun segmen ini pengen bahas inspirasi apa, silahkan tulis komentar di bawah. Oh yang next keberatan mau apa lagi? Kemarin buka di Kasih Lukap ya. Brandmu ada sesuatu rencana apa nggak? Sebelum mau ditutup ya? mau buka di Pesta Pora. Amin. Amin aja dulu. Iya, amin. Kan mau tuh, mau. Mau artinya wingi. Gelem. Oh, mau, yo. Mau Wis buka. tadi. Oh ya, kalau aku pribadi ada beberapa aktivasi besok. Selain tetap campaign lagu baru di kapan mereka, ada beberapa event tapi masih digodok ya. Jadi kayaknya event ini belum pernah dikerjakan di kota ini. Sepertinya kita cek ombak dulu, kita tes dulu lah, kita tes dulu. Jadinya kecil-kecilan ya. Terus apa lagi ya? Agustus sih ulang tahun karena mereka belum tahu. Kalau kemarin kan ada Gorpin Grace Party, besok berangkat ya kalau ada undangan. Siap. Kemarin nggak datang ya. Aku kenapa ya tuh? Lupa ya, ada acara apa ya? Nggak datang, setlist langka ini. Aku lupa itu ada acara apa. Kayaknya malamnya, One Day People baru batalin. Iya. Enggak? Sama itu deh. Aku pengen nanti ada satu IP baru ya. Tapi aku belum bisa bocorin. Satu IP yang sepertinya fresh. Mas kopi. Boleh masuk. Jadi tunggu aja update-nya. Dan alhamdulillah, makasih teman-teman yang udah subscribe. Karena terakhir dapat 127. Kita harus merayakan. Nge-YouTube. Kita Dari tahu. tahun berapa? Lama banget. Aku dulu pertama bikin segmen kayak gini kayak sama itu loh, Prima itu. Dan masih lanjut sampai sekarang. Tapi shortnya oke nih. Oke, thank you untuk teman-teman yang mau simak. Obrolan random kita sore ini di Jangan lupa dipencet like. Terus komen. kalau teman-teman yang mau tahu lebih jauh tentang dia bisa follow Instagramnya @diancahyati atau di Instagram aku @rubenmaindra. Oke, kalau begitu saya Ruben Maindra pamit undur diri. Saya Dian Jayadi. Kembali lagi di segmen ngopi selanjutnya. Thank you semuanya. Dadah. See you.